Ya, selamat pagi, Bapak Ibu terkasih, sehat senantiasa, pertolongannya nyata bagi kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa Tuhan Yesus kawan seperjalanan yang setia. Ada satu ilustrasi yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan dalam firman-Nya. Saya merenungkan Tuhan itu begitu luar biasanya mengasihi kita sehingga Dia ingin mengungkapkan satu kiasan yang paling dalam untuk menyatakan bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kita lihat di Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita tahu semua apa yang disebut dengan kuk. Kuk itu kalau bahasa Jawa namanya pasangan. Yaitu kalau orang membajak, kalau menggunakan dua ekor binatang, bisa sapi, bisa kerbau, kuk ini digunakan sebagai gandar pembeban. Jadi diletakkan pada tengkuk kedua lembu tersebut, kemudian dari tengahnya digunakan untuk menarik bajak atau luku. Nah, ini merupakan satu gambaran yang luar biasa bagi kita semua, bahwa Tuhan itu merupakan mau merendahkan diri sedemikian rupa, mengikatkan dirinya bersama-sama dengan kita untuk menjalani seluruh kehidupan yang harus diselesaikan. Itu satu ilustrasi atau gambaran yang luar biasa bagaimana dia meletakkan dirinya benar-benar sepadan dengan kita sebagai satu pasangan yang terikat satu dengan yang lain. Nah, di sini dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Artinya adalah inisiatif Tuhan sendiri untuk mengikatkan dirinya dengan kita. Sehingga kita tidak terpisahkan ketika kita dipanggil bersama-sama dengan Dia. Kuk itu membuat kita tidak bisa lepas dari pasangan kita. Pasangan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan menyediakan diri untuk senantiasa bersama-sama dengan kita. Kewajiban kita, katanya, pikulah kuk, kenakan kuk itu. Kita harus tetap mengenakan. Jangan lepaskan apa yang Tuhan sudah kenakan. Jangan lepaskan panggilan Dia di dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah belajar padaku. Firman ini merupakan satu gambaran bagaimana Tuhan benar-benar mengiring perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu. Tuhan adalah pribadi yang setia selama kita berjalan dengan Dia. Susah senang, kondisi yang paling sulit pun kita alami, Tuhan tetap ada bersama dengan kita, menjalani bersama-sama. Nah, barangkali kita bisa melihat seorang pembajak pasti akan memasangkan sapi atau kerbonya itu dengan, kalau kita dilatih, artinya ada sapi kerbau yang akan dilatih untuk membajak, ya dia akan dipasangkan dengan kerbau sapi yang sudah berpengalaman, yang sudah dewasa, yang kuat. Demikian juga dalam menjalani hidup ini, Tuhan memposisikan kita sebagai satu pasangan yang dilatih oleh Dia. Dia tidak akan memaksakan seluruh beban hidup itu kepada kita, tetapi Dia yang sebenarnya menanggungnya. Kita dilatih untuk senantiasa berjalan bersama Dia, dan
porsi beban terbesarnya itu terletak pada dia. Kelelahan, kesulitan, permasalahan, apapun yang kita alami, dialah sesungguhnya yang menjadi penasihat agung, yang menjadi teladan agung, yang menjadi panutan, bahkan yang mengambil porsi terbesar apapun yang kita alami. Nah, kemudian yang menunjukkan kondisi bahwa bersama dengan dia, kita pasti bisa menyelesaikan segala sesuatu pada apa yang harus kita kerjakan. Dia sebagai mentor yang luar biasa, yang mengawal seluruh perjalanan, bahkan dia yang mengambil porsi terbesar dari seluruh hal yang seharusnya kita derita. Nah, kemudian firman Tuhan di sini dikatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita bisa membayangkan satu anak seringkali malas untuk dididik oleh orang di sekitarnya karena pada saat diajar, dia seringkali orang yang mengajar justru tidak sabar, dibentak atau dipaksa begitu. Tetapi di sini katakan, kamu bisa belajar dengan saya karena saya lemah lembut dan rendah hati. Jadi selama kita berjalan dengan dia, sebenarnya tidak ada bayangan satu kekerasan, paksaan, dan lain sebagainya untuk membawa kita sampai akhirnya benar-benar bisa menjalani hidup ini, bisa mengalami pemulihan, perubahan dengan karakternya lemah lembut dan rendah hatinya yang sesungguhnya membuat kita harus bersemangat untuk semakin mengikut dia. Kemudian di sini dikatakan yang terakhir, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Dari gambaran yang ada pada firman Tuhan ini, bagaimana dia Allah yang setia. Dia berjaga-jaga sepenuhnya bersama dengan kita menjalani seluruh kehidupan. Kita tetap disupportnya dengan penuh. Kita diajar dengan lemah lembut dan rendah hatinya, sehingga kita tetap nyaman bersama-sama dengan dia. Itu adalah satu ekspresi pribadi Allah yang ingin dia nyatakan sepenuhnya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi kita semakin belajar untuk bisa menjalani hidup ini dengan melihat satu kondisi di mana Allah adalah teman perjalanan yang sempurna selagi kita menjalani kondisi kehidupan kita dalam kondisi apapun. Demikian firman Tuhan, semoga menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk semakin berpaut dengan dia dan menjalani segala apapun yang ada dalam perjalanan kita, dan kita pasti aman bersama Tuhan Kristus. Mari kita berdoa.